Setiap 3 detik, satu orang di dunia didiagnosis menderita demensia. Penyakit ini bukan sekadar hilang ingatan sesaat atau kebingungan ringan karena penuaan. Demensia adalah kondisi neurologis progresif yang memengaruhi lebih dari 55 juta orang secara global. Dan angka ini terus meningkat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa gejala-gejala awal telah muncul jauh sebelum diagnosis resmi dibuat. Banyak dari kita mengira bahwa kehilangan keseimbangan, lupa nama seseorang, atau sulit tidur hanyalah bagian dari menjadi tua. Sayangnya, anggapan ini bisa sangat berbahaya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa demensia bisa mulai berkembang 20 tahun lebih awal dari gejala yang terlihat secara nyata. Artinya, tubuh dan otak kita sering memberikan peringatan halus. Namun karena kurangnya pemahaman, sinyal-sinyal ini sering diabaikan begitu saja. Mengenali tanda-tanda peringatan dini sangat penting, karena semakin cepat kita menyadarinya, semakin besar peluang kita untuk memperlambat perkembangan penyakit ini. Dengan intervensi tepat waktu, melalui gaya hidup sehat, olahraga otak, tidur berkualitas, serta pola makan bergizi, kita dapat menjaga fungsi otak lebih lama dan mempertahankan kualitas hidup. Dalam video ini, Anda akan mempelajari 12 tanda awal demensia yang paling sering diabaikan. Bukan hanya masalah ingatan, tetapi juga perubahan perilaku, gangguan sensorik, hingga penurunan fisik seperti kekuatan genggaman dan postur tubuh. Beberapa tanda bahkan bisa terdeteksi lewat tes sederhana di rumah atau lewat perubahan kecil dalam keseharian kita. Hal-hal yang biasanya tidak kita kaitkan dengan kesehatan otak. Kami akan memaparkan bukti ilmiah dari penelitian terbaru, kisah nyata dari penderita demensia tahap awal, dan tentu saja langkah-langkah pencegahan yang dapat Anda ambil mulai hari ini. Anda akan menemukan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai peduli terhadap kesehatan otak Anda, dan tidak ada kata terlalu cepat untuk mulai memperhatikannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, tanyakan pada diri Anda, apakah akhir-akhir ini Anda sering lupa alasan Anda masuk ke suatu ruangan? Apakah Anda atau orang tua Anda sering salah menyebutkan nama anggota keluarga? Atau apakah Anda merasa lebih mudah tersinggung, lebih pendiam, atau kehilangan semangat untuk melakukan hobi yang dulu Anda cintai? Jika Anda menjawab ya untuk salah satu pertanyaan di atas, maka video ini bisa sangat membantu Anda. Tetap bersama kami sampai akhir, karena di bagian terakhir, video kami akan membahas berbagai cara alami untuk menjaga kesehatan otak, serta pengobatan terbaru yang menjanjikan harapan baru bagi penderita demensia. Jangan tunda, tanda-tanda kecil hari ini bisa menjadi penentu besar untuk masa depan Anda. Mari kita mulai perjalanan mengenali gejala demensia lebih dini dan mengambil langkah nyata untuk melindungi diri sendiri serta orang-orang yang kita cintai. Sebelum otak kehilangan ingatan, tubuh seringkali sudah lebih dulu memberi sinyal. Salah satu gejala paling awal dari demensia yang kerap diabaikan adalah perubahan dalam cara seseorang berjalan, berdiri, dan bergerak. Langkah kaki yang menjadi lebih pendek, tubuh yang condong ke satu sisi, kesulitan menjaga keseimbangan saat berdiri. Semua ini bukan hanya akibat usia, tetapi bisa jadi sinyal bahwa otak sedang mengalami gangguan. Gerakan manusia tidak hanya dikendalikan oleh otot dan tulang, tetapi juga sangat bergantung pada pusat kendali di otak. Ketika terjadi penurunan fungsi kognitif, area otak yang mengatur koordinasi dan motorik halus juga ikut terdampak. Inilah sebabnya mengapa perubahan fisik yang tampak sederhana bisa menjadi peringatan penting. Penelitian besar yang melibatkan lebih dari 19 orang lansia menunjukkan bahwa mereka yang memiliki langkah kaki lebih lambat dan kekuatan genggaman yang lebih lemah memiliki risiko hingga 79% lebih tinggi untuk mengalami demensia. Bahkan, hanya dengan penurunan 10 kg pada kekuatan genggaman saja, risiko demensia meningkat sebesar 28%. Angka-angka ini tidak bisa diabaikan karena mereka menunjukkan bahwa penurunan fisik bukan sekadar masalah kebugaran. Itu adalah tanda bahwa otak juga sedang menurun. Coba perhatikan bagaimana Anda atau orang tua Anda berjalan.
Apakah langkahnya menyeret? Apakah mereka sering kehilangan keseimbangan saat menaiki tangga? Atau mungkin Anda perhatikan, mereka mulai kesulitan membuka tutup botol, membawa kantong belanja, atau memegang cangkir tanpa gemetar. Semua tanda tersebut bisa jadi merupakan manifestasi dari gangguan koordinasi antara otak dan tubuh. Dalam tahap awal, orang bisa saja tidak sadar bahwa mereka mulai membungkuk saat berdiri atau semakin sering tersandung oleh benda kecil di rumah. Namun seiring waktu, hal ini bisa berkembang menjadi kesulitan besar dalam bergerak bebas, meningkatnya risiko jatuh, dan berkurangnya kemampuan menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Berita baiknya adalah kondisi ini bisa dikenali dan diperbaiki sejak dini. Latihan fisik seperti jalan cepat, senam ringan, dan latihan kekuatan tangan dapat membantu memperlambat penurunan fungsi motorik dan memperkuat hubungan antara otak dan tubuh. Bahkan, hanya dengan berjalan 30 menit setiap hari, tubuh akan mengirim sinyal positif ke otak, meningkatkan sirkulasi darah, dan merangsang pertumbuhan jalur saraf baru. Di Jepang, para lansia dilatih untuk menjaga ritme langkah kaki sebagai bagian dari program pencegahan demensia. Mereka diajarkan untuk memperhatikan simetri gerakan, melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki selama beberapa detik, dan melakukan latihan mencengkeram bola kecil untuk menjaga kekuatan genggaman. Program ini terbukti membantu memperlambat penurunan kognitif dan memperpanjang masa mandiri para lansia hingga bertahun-tahun. Dengan mengenali perubahan postur dan kekuatan otot sejak dini, Anda tidak hanya melindungi tubuh, tetapi juga menjaga otak tetap aktif dan responsif. Jadi mulai hari ini, perhatikan cara Anda bergerak. Gerakan tubuh Anda mungkin sedang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang penting. Demensia bukan hanya penyakit yang menyerang daya ingat. Ia juga memengaruhi cara otak memproses informasi dari panca indera kita. Penciuman, penglihatan, dan pendengaran. Gejala-gejala sensorik ini seringkali muncul lebih awal dibandingkan gangguan memori. Namun sayangnya banyak orang tidak menyadarinya atau menganggapnya sebagai bagian dari proses menua biasa. Salah satu tanda sensorik paling awal adalah hilangnya kemampuan mencium bau. Banyak pasien demensia tahap awal melaporkan bahwa mereka tidak lagi bisa merasakan aroma masakan favorit, parfum pasangan mereka, atau bahkan bau asap. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan tidak menyadari kehilangan ini sampai orang lain menunjukkannya. Penelitian menunjukkan bahwa hilangnya fungsi penciuman bisa muncul lebih dari 1 dekade sebelum munculnya gejala kognitif seperti lupa atau bingung. Selain penciuman, penglihatan juga kerap terdampak. Namun, ini bukan sekadar kabur atau rabun. Otak mulai kehilangan kemampuannya untuk menafsirkan apa yang dilihat mata. Hasilnya, seseorang mungkin kesulitan memperkirakan jarak, membedakan warna, atau merasa bingung saat berada di ruangan ramai. Kesulitan menuruni tangga, menuangkan air ke dalam gelas tanpa tumpah, atau mengemudi di malam hari bisa menjadi tanda-tanda bahwa fungsi visual spasial sedang terganggu akibat penurunan kognitif. Pendengaran adalah indera ketiga yang juga sangat terkait dengan kesehatan otak. Kehilangan pendengaran bukan hanya masalah telinga, melainkan juga beban tambahan bagi otak. Ketika seseorang tidak bisa mendengar dengan jelas, otak harus bekerja lebih keras untuk memahami kata-kata yang masuk. Studi terbaru menunjukkan bahwa gangguan pendengaran di usia paruh baya berkaitan erat dengan peningkatan risiko demensia di usia lanjut. Bahkan, orang yang tidak memakai alat bantu dengar saat membutuhkannya berisiko 2 kali lipat lebih tinggi mengalami penurunan kognitif. Kombinasi dari kehilangan 3 fungsi sensorik ini membuat seseorang merasa terisolasi dari lingkungan. Mereka mulai menarik diri dari pergaulan, merasa tidak nyaman di tempat ramai, atau kehilangan kepercayaan diri karena sering salah tangkap informasi. Akibatnya, proses sosial dan emosional pun terganggu, yang mempercepat penurunan otak secara keseluruhan. Bagaimana cara mengenali gangguan sensorik ini lebih awal? Mulailah dengan tes sederhana di rumah. Tes penciuman, tutup mata, cium beberapa benda, kopi, sabun, cuka,
Apakah Anda bisa membedakannya? Tes penglihatan ruang, coba menuangkan air ke dalam gelas yang sempit. Apakah tumpah? Tes pendengaran, mintalah anggota keluarga membacakan kalimat dari jarak 3 meter. Apakah Anda mendengarnya tanpa melihat bibir mereka? Jika Anda menemukan adanya perubahan signifikan, segera konsultasikan ke dokter. Bisa jadi itu bukan hanya masalah indera, tapi pertanda awal bahwa otak sedang mengalami perubahan struktural. Menjaga kesehatan sensorik bukan hanya soal kenyamanan fisik, tapi juga langkah penting untuk melindungi otak. Menggunakan kacamata dan alat bantu dengar, memperkaya pengalaman indera dengan aroma, warna, dan suara yang beragam, bisa menjadi cara alami untuk menstimulasi otak dan memperlambat penuaan kognitif. Ingatlah, kehilangan indera bukanlah hal yang wajar jika datang tiba-tiba. Mungkin itu adalah suara pertama yang diberi tubuh Anda dan otak Anda untuk meminta perhatian. Bayangkan Anda sedang berjalan di pusat perbelanjaan yang sudah sering Anda kunjungi. Namun kali ini, Anda tidak tahu dari mana datangnya, kemana harus pergi, dan bahkan merasa panik saat mencari pintu keluar. Jika pengalaman seperti ini mulai terjadi lebih sering, terutama di lingkungan yang seharusnya familiar, itu bisa jadi tanda awal dari gangguan orientasi ruang yang berhubungan erat dengan demensia. Salah satu gejala paling dini dan paling mengejutkan dari demensia adalah hilangnya kemampuan otak untuk memahami dan mengenali ruang. Ini bukan sekadar lupa jalan, tetapi ketidakmampuan otak dalam mengatur informasi spasial, seperti arah, lokasi, dan jarak. Orang yang mengalaminya mungkin tersesat di lingkungan sekitar, salah masuk kamar, atau bahkan tidak tahu jalan pulang padahal hanya pergi ke warung dekat rumah. Sebuah penelitian revolusioner dari Allen Institute menunjukkan bahwa area otak yang bertanggung jawab atas navigasi dan orientasi bisa mengalami kerusakan hingga 20 tahun sebelum diagnosis resmi demensia diberikan. Ini artinya, seseorang yang tampak sehat secara fisik dan mental pun sebenarnya mungkin sudah mengalami penurunan kemampuan kognitif tertentu tanpa menyadarinya. Masalah orientasi ini juga sering terjadi saat seseorang menggunakan peta atau aplikasi navigasi. Mereka bisa merasa bingung membaca arah, salah belok, atau bahkan tidak tahu sisi mana yang menunjukkan utara. Bahkan dalam rumah sendiri, mereka bisa bingung mencari kamar mandi, masuk ke dapur padahal ingin ke ruang tamu, atau tidak ingat sedang berada di lantai berapa saat naik lift. Selain itu, salah satu tanda awal yang cukup khas adalah kesulitan memperkirakan jarak. Orang mulai sering menabrak meja, tersandung di tangga, atau menumpahkan minuman saat mencoba menuangkannya ke gelas. Hal-hal ini bisa disalahartikan sebagai ceroboh, padahal sebenarnya itu adalah dampak dari gangguan pemetaan ruang dalam otak. Untungnya ada cara untuk mendeteksi gejala ini sejak dini. Salah satu metode yang kini mulai digunakan di klinik memori adalah tes segitiga. Dalam tes ini, peserta diminta mengenali arah datangnya bentuk segitiga atau menentukan arah putarannya di layar. Orang dengan risiko tinggi demensia biasanya kesulitan menjawabnya dengan akurat, meskipun nilai IQ mereka tergolong tinggi. Latihan seperti bermain teka-teki 3D, membaca peta secara manual, atau bermain game navigasi di smartphone dapat membantu melatih kembali kemampuan spasial otak. Anda juga bisa melatih orientasi ruang dengan mencoba rute baru saat berjalan kaki, mengingat lokasi benda-benda di rumah, atau belajar mengenali arah mata angin. Yang paling penting, jangan abaikan jika Anda atau orang terdekat mulai tersesat di tempat yang biasa, merasa bingung saat berada di tempat umum, atau sering salah arah saat berkendara. Ini bukan sekadar pelupa biasa. Ini mungkin tanda awal bahwa otak membutuhkan perhatian lebih. Mengetahui arah adalah salah satu fungsi dasar otak yang paling vital, dan kehilangannya bisa menjadi sinyal paling awal bahwa sesuatu sedang tidak beres. Semakin cepat kita mengenalinya, semakin besar peluang untuk memperlambat kerusakan dan mempertahankan kualitas hidup. Tidur adalah waktu bagi otak untuk membersihkan diri dan memperbaiki jaringan yang rusak. Namun, apa yang terjadi jika tidur Anda justru menjadi gelisah, dipenuhi mimpi aneh, atau sering terbangun di malam hari? Banyak yang mengira bahwa
gangguan tidur adalah bagian wajar dari penuaan, padahal bisa jadi itu adalah salah satu sinyal paling awal dari demensia. Penelitian dalam 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk secara signifikan mempercepat penurunan fungsi otak. Ketika kita tidur, terutama pada tahap tidur dalam dan tidur REM, rapid eye movement, otak bekerja membersihkan racun termasuk protein beta amyloid yang berkaitan erat dengan penyakit Alzheimer. Tanpa tidur cukup dan dalam, protein ini menumpuk dan merusak koneksi antar sel otak. Salah satu bentuk gangguan tidur yang paling berkaitan dengan demensia adalah REM Sleep Behavior Disorder, PD. Dalam kondisi ini, seseorang bertindak aktif saat bermimpi, menendang, berbicara, atau bahkan berteriak. Mimpi bisa terasa begitu nyata dan ekstrem, hingga menyebabkan orang terbangun dengan panik atau merasa lelah meski telah tidur berjam-jam. RBD seringkali muncul bertahun-tahun sebelum diagnosis demensia Lewy body atau Parkinson's disease diberikan. Selain RBD, gejala tidur lain yang juga menjadi peringatan adalah tidur siang terlalu sering dan tidak seperti biasanya. Kesulitan tertidur meskipun tubuh lelah, terbangun berulang kali di malam hari tanpa alasan jelas, bangun terlalu dini dan tidak merasa segar, mimpi buruk yang datang terus-menerus. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada penderita, tetapi juga pada pasangan atau anggota keluarga yang tinggal serumah. Gangguan tidur bisa menyebabkan kelelahan fisik dan emosional bagi pengasuh, meningkatkan stres rumah tangga, dan memperburuk kondisi demensia secara keseluruhan. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, penting untuk mengenali bahwa tidur tidak nyenyak bukanlah hal normal di usia lanjut, apalagi jika disertai dengan perubahan perilaku atau fungsi kognitif. Jika gejala tersebut muncul, segera konsultasikan ke dokter atau spesialis tidur. Kedua, ada beberapa kebiasaan yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas tidur. Rutin tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Hindari layar ponsel atau televisi 1 jam sebelum tidur. Kurangi konsumsi kafein dan alkohol di sore hari. Gunakan pencahayaan redup dan suasana tenang menjelang tidur. Lakukan relaksasi ringan seperti pernapasan dalam atau mandi air hangat. Di beberapa negara, program pencegahan demensia mulai memasukkan terapi tidur sebagai bagian penting dari perawatan otak jangka panjang. Mereka menyadari bahwa tidur bukan hanya istirahat, melainkan fondasi utama bagi kejernihan berpikir, kestabilan emosi, dan kekuatan memori. Tidur yang buruk adalah jeritan sunyi dari otak yang lelah. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh, sulit tidur meskipun lelah, atau merasa sangat mengantuk di siang hari, jangan abaikan. Bisa jadi itu bukan sekadar masalah tidur, itu adalah sinyal bahwa otak sedang kesulitan mempertahankan fungsinya. Apakah Anda pernah melihat seseorang yang dulunya ceria, penuh semangat, dan aktif bersosialisasi, tiba-tiba menjadi pendiam, enggan keluar rumah, dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka cintai? Perubahan seperti ini sering dianggap sebagai gejala kelelahan, stres, atau bahkan depresi ringan. Namun dalam banyak kasus, ini bisa jadi tanda awal dari apatis yang berkaitan dengan demensia. Apatis bukan sekadar malas atau bosan. Ia adalah kondisi di mana seseorang kehilangan dorongan emosional dan motivasi untuk beraktivitas, berinteraksi sosial, atau merasakan kesenangan. Dalam konteks demensia, apatis muncul karena kerusakan pada bagian otak yang mengatur motivasi dan emosi, seperti lobus frontal dan sistem limbik. Orang dengan apatis mungkin tidak lagi tertarik pada hobi yang dulu mereka gemari, berkebun, membaca, bermain musik, atau bahkan menonton acara favorit mereka. Mereka tampak datar secara emosional, tidak bereaksi terhadap berita bahagia, tidak tertawa saat mendengar lelucon, atau tidak menangis saat mendengar kabar duka. Mereka juga mungkin mulai menarik diri dari keluarga dan teman, tidak aktif dalam percakapan, dan menghindari acara sosial. Yang membuat apatis berbeda dari depresi adalah tidak adanya rasa sedih yang mendalam atau keputusasaan. Orang yang depresi seringkali menangis, mengeluh tentang hidup mereka, atau menunjukkan rasa bersalah. Sementara orang yang apatis terlihat kosong
seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak lagi berarti, namun tanpa ekspresi emosional yang ekstrem. Menurut studi dari Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, apatis adalah salah satu gejala paling umum yang muncul bahkan sebelum kehilangan memori menjadi jelas. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan apatis cenderung mengalami penurunan kognitif lebih cepat dibanding mereka yang tetap aktif secara sosial dan emosional. Apatis juga memiliki dampak besar terhadap keluarga. Anggota keluarga mungkin merasa frustrasi, tidak memahami perubahan yang terjadi, atau menganggap penderita tidak berusaha cukup keras. Padahal, apatis adalah gejala biologis, bukan pilihan sadar. Perlu pendekatan empatik dan edukasi agar keluarga tidak menyalahkan, tetapi justru menjadi sistem dukungan yang positif. Apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama adalah mengenali tanda-tanda apatis sejak dini dan berkonsultasi ke dokter atau psikolog. Tes neuropsikologi dapat membantu membedakan apatis dari depresi dan menentukan penyebab utamanya. Selain itu, ciptakan rutinitas harian yang sederhana namun konsisten. Dorong aktivitas ringan seperti berjalan pagi, mendengarkan musik yang disukai, atau merawat tanaman. Jangan memaksa, tetapi bangun keterlibatan secara perlahan dengan memberi pilihan dan dukungan. Terapi stimulasi kognitif, kelompok sosial, dan bahkan interaksi dengan hewan peliharaan juga terbukti dapat mengurangi gejala apatis. Yang paling penting adalah menciptakan lingkungan penuh kasih sayang dan pemahaman, bukan penilaian atau tekanan. Ingatlah, kehilangan semangat hidup bukanlah bagian normal dari penuaan. Ketika seseorang mulai menarik diri tanpa alasan yang jelas, jangan abaikan. Itu mungkin adalah suara sunyi dari otak yang sedang mengalami perubahan. Dengan deteksi dini dan dukungan yang tepat, semangat itu bisa kembali menyala. Pernahkah Anda merasa sudah tahu apa yang ingin dikatakan, tapi kata-katanya tidak keluar? Atau Anda menggunakan kata yang salah, seperti menyebut baju, ketika sebenarnya ingin mengatakan jaket? Situasi seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Namun, jika kesulitan ini terjadi berulang-ulang dan semakin memburuk, mungkin ini bukan sekadar lupa biasa. Ini bisa menjadi gejala awal afasia, kondisi bahasa yang sering muncul di tahap dini demensia. Afasia adalah gangguan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara, memahami, membaca, atau menulis. Dalam konteks demensia, afasia biasanya berkembang perlahan seiring menurunnya kemampuan otak untuk memproses bahasa. Orang yang mengalaminya mungkin tampak bingung saat berbicara, sering mengulang kata, menggunakan istilah yang tidak tepat, atau bahkan tidak dapat menyebutkan nama orang yang sangat dekat dengannya. Salah satu tanda paling awal adalah kesulitan menemukan kata. Misalnya, seseorang mungkin berhenti di tengah kalimat karena tidak dapat mengingat kata yang ingin diucapkan. Dalam percakapan, mereka bisa tampak ragu-ragu, mengisi jeda dengan apa ya, atau hanya diam. Mereka juga mungkin mulai menggunakan kata-kata umum seperti itu atau barang itu untuk menggantikan kata benda yang spesifik. Contoh lainnya adalah pengulangan kata dan frasa. Tanpa sadar, penderita afasia bisa mengulang kalimat yang sama beberapa kali dalam satu percakapan. Kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mengatakan hal itu sebelumnya, atau mereka merasa belum menyampaikannya dengan benar. Afasia juga bisa memengaruhi pemahaman bahasa. Seseorang mungkin terlihat tidak mengikuti pembicaraan, tidak menanggapi pertanyaan dengan tepat, atau bingung saat diberi instruksi sederhana. Hal ini bukan karena mereka tidak mendengar, tetapi karena otak mereka kesulitan memproses makna dari kata-kata tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa gejala afasia bisa muncul bertahun-tahun sebelum diagnosis demensia resmi diberikan. Ini menjadikannya sebagai salah satu indikator paling penting untuk deteksi dini. Bahkan dalam beberapa kasus, afasia bisa menjadi satu-satunya gejala yang tampak selama bertahun-tahun sebelum gejala lain seperti lupa, disorientasi, atau perubahan emosi muncul. Bagaimana cara membantu seseorang yang mulai menunjukkan gejala afasia? Pertama, penting untuk tidak mempermalukan atau menyela mereka saat mereka kesulitan berbicara.
Bersabarlah dan berikan waktu. Gunakan kalimat pendek, jelas, dan sederhana. Jika perlu, bantu dengan gambar atau isyarat untuk mendukung pemahaman mereka. Kedua, latih kemampuan bahasa mereka dengan cara yang menyenangkan. Membacakan cerita, bermain permainan kata, menyusun puzzle kata, atau menulis jurnal harian bisa menjadi aktivitas yang merangsang otak dan memperlambat penurunan kemampuan bahasa. Interaksi sosial yang aktif juga membantu menjaga daya komunikasi. Ketiga, jika kesulitan berbahasa makin sering terjadi, segera konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan neurologis dan terapi wicara dapat membantu memahami jenis afasia yang terjadi dan menentukan langkah terbaik untuk mendukungnya. Kata-kata adalah jembatan antara pikiran dan dunia. Ketika jembatan itu mulai retak, kita tidak boleh membiarkannya runtuh tanpa usaha. Kesulitan berbicara mungkin tampak kecil, tetapi bisa menjadi suara pertama dari otak yang sedang berubah. Mengenalinya sejak dini adalah langkah penting untuk menjaga kualitas hidup dan koneksi dengan orang-orang tercinta. Demensia bukan hanya tentang kehilangan ingatan atau bicara tidak lancar. Seiring perkembangan penyakit, gejalanya menjadi semakin kompleks dan bisa muncul dalam bentuk-bentuk yang tidak selalu mudah dikenali. Bagian ini akan membahas 5 gejala tambahan yang sering muncul pada tahap awal hingga menengah demensia yang jika dikenali lebih awal bisa membantu pengelolaan lebih baik dan memperlambat perkembangan penyakit. Penderita demensia sering mengalami kesulitan memahami waktu, baik hari, tanggal, bahkan tahun. Mereka bisa bangun di malam hari dan berpikir itu pagi atau bersiap pergi ke kantor, padahal sudah pensiun bertahun-tahun. Lebih membingungkan lagi, mereka juga bisa tersesat di tempat yang seharusnya familiar, seperti lingkungan rumah sendiri atau toko langganan. Mereka mungkin lupa mengapa mereka memasuki suatu ruangan, merasa bingung saat melihat kalender, atau bahkan percaya bahwa mereka hidup di masa lalu. Hal ini meningkatkan risiko berkeliaran, wandering, yang bisa berbahaya jika tidak segera disadari oleh keluarga. Salah satu tanda yang sering terlihat, namun tidak selalu dikaitkan dengan demensia, adalah keputusan-keputusan yang tidak logis atau berisiko. Misalnya, seseorang yang sebelumnya hemat bisa tiba-tiba melakukan pembelian impulsif dalam jumlah besar. Atau mereka bisa tertipu oleh penipuan online karena tidak mampu mengevaluasi situasi secara rasional. Bahkan aktivitas sehari-hari seperti memilih pakaian yang tidak sesuai cuaca, misalnya mengenakan mantel tebal saat musim panas, bisa menjadi petunjuk adanya gangguan pada kemampuan menilai dan memecahkan masalah. Beberapa tipe demensia, seperti demensia Lewy body dan Alzheimer stadium lanjut, sering disertai halusinasi visual atau suara. Penderita mungkin melihat orang asing di rumah, mendengar suara yang tidak ada, atau mencium bau yang sebenarnya tidak nyata seperti asap atau makanan terbakar. Meskipun beberapa halusinasi tampak tidak berbahaya, dalam banyak kasus ini bisa menyebabkan ketakutan, kecemasan, atau bahkan reaksi agresif jika penderita merasa terancam. Oleh karena itu, penting untuk segera mencari bantuan medis ketika halusinasi muncul. Setiap orang pernah salah meletakkan kunci atau ponsel, tapi penderita demensia bisa menaruh barang di tempat yang sangat tidak biasa. Misalnya, meletakkan remote TV di kulkas atau menaruh sepatu di oven. Yang lebih parah, mereka tidak bisa mengingat di mana meletakkannya dan sering menuduh orang lain mencurinya. Ini bukan karena mereka sengaja, tetapi karena jalur memori otak mereka terganggu, sehingga tidak bisa menelusuri kembali langkah-langkah mereka. Pada tahap yang lebih lanjut, kehilangan kendali atas kandung kemih dan usus mulai terjadi. Otak kehilangan kemampuan untuk mengirim sinyal kapan harus ke toilet, atau penderita tidak dapat menemukan lokasi kamar mandi tepat waktu. Ini sering menjadi titik balik yang sulit bagi keluarga, karena merawat seseorang dengan inkontinensia membutuhkan perhatian ekstra. Namun, dengan jadwal toilet yang rutin dan pemahaman yang baik, kondisi ini dapat dikelola dengan lebih baik. Meskipun gejala-gejala ini tampak beragam dan seringkali membingungkan, semuanya memiliki akar yang sama, kerusakan bertahap pada otak. Yang penting adalah tidak mengabaikan perubahan kecil dalam perilaku sehari-hari.
Ketika disorientasi, keputusan aneh atau halusinasi mulai muncul. Jangan menunggu hingga kondisi memburuk. Deteksi dini memberi kesempatan untuk perawatan, perencanaan masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup baik bagi penderita maupun keluarga. Tidak semua perubahan ini berarti pasti demensia, tetapi semua pantas diperiksa. Demensia bukanlah vonis akhir, melainkan panggilan untuk bertindak lebih awal. Selama beberapa bagian sebelumnya, kita telah membahas 12 tanda peringatan dini yang seringkali diabaikan, dari perubahan gerakan tubuh hingga gangguan tidur, dari apatis hingga kesulitan berbicara. Setiap gejala itu adalah bisikan dari otak kita yang ingin diberi perhatian, bukan diabaikan. Tanda-tanda seperti melambatnya langkah kaki, hilangnya kemampuan mencium bau, sulit mengenali arah, atau mimpi yang menjadi terlalu nyata. Semuanya bisa menjadi sinyal yang datang bertahun-tahun sebelum demensia mencapai tahap parah. Banyak dari gejala tersebut bahkan bisa muncul saat seseorang masih menjalani kehidupan aktif dan tampak baik-baik saja di permukaan. Itulah mengapa penting bagi kita semua, tidak hanya mereka yang sudah lanjut usia, untuk lebih waspada terhadap perubahan kecil dalam tubuh, pikiran, dan perilaku kita. Deteksi dini bukan hanya soal mendapatkan diagnosis cepat. Ia adalah kunci untuk membuka pintu keperawatan yang lebih efektif, perencanaan hidup yang lebih baik, dan kesempatan untuk mempertahankan kualitas hidup selama mungkin. Dengan mengenali tanda-tanda sejak awal, kita bisa segera mengambil langkah-langkah yang terbukti mampu memperlambat penurunan fungsi otak. Apa yang bisa dilakukan? Rutin melatih otak. Belajar keterampilan baru, membaca, bermain teka-teki, atau berbicara dalam dua bahasa adalah latihan kognitif yang memperkuat cadangan otak. Semakin aktif otak Anda bekerja, semakin besar kemampuannya untuk melawan kerusakan. Menjaga kesehatan fisik, olahraga rutin seperti berjalan kaki, yoga, atau senam ringan mampu meningkatkan aliran darah ke otak dan merangsang pertumbuhan sel-sel saraf baru. Cukup 30 menit sehari, 5 hari seminggu, bisa memberikan dampak signifikan. Mengatur pola makan sehat diet ala Mediterania dan MIND, Mediterranean Disintervention for Neurodegenerative Delay, telah terbukti mendukung kesehatan otak. Fokus pada sayuran hijau, buah beri, ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan. Tidur yang berkualitas, jangan anggap enteng tidur. Tidur nyenyak selama 7-9 jam per malam membantu otak membersihkan racun dan memperbaiki jaringan saraf. Mengelola penyakit kronis hipertensi, diabetes, obesitas, dan sleep apnea adalah faktor risiko utama demensia. Mengontrol kondisi ini adalah investasi jangka panjang bagi kesehatan otak. Berhenti merokok dan batasi alkohol. Kedua kebiasaan ini mempercepat kerusakan otak. Berhenti hari ini akan memberikan perlindungan besar di tahun-tahun mendatang. Kabar baik, terobosan pengobatan terbaru. Untuk pertama kalinya, dunia medis mulai melihat secercah harapan dalam pengobatan demensia. Obat-obatan baru seperti lecanemab dan donanemab yang bekerja dengan menargetkan plak beta amiloid di otak telah menunjukkan hasil menggembirakan dalam memperlambat penurunan kognitif pada tahap awal Alzheimer. Meskipun obat-obatan ini belum menyembuhkan sepenuhnya, mereka membuka jalan baru dalam perawatan yang lebih efektif. Penelitian tentang terapi kombinasi, stimulasi otak, hingga terapi gen juga tengah berkembang pesat. Masa depan penuh harapan, dan langkah pertama menuju ke sana adalah dengan mengenali gejalanya hari ini. Ayo bertindak sekarang. Jika setelah menonton video ini, Anda merasa bahwa salah satu gejala yang dibahas mencerminkan diri Anda atau orang terdekat, jangan tunggu hingga semuanya terlambat. Berkonsultasilah dengan dokter, lakukan pemeriksaan kognitif, dan mulai ubah gaya hidup Anda dari hal-hal kecil. Tinggalkan komentar jika Anda punya pengalaman pribadi, atau jika ada hal yang ingin Anda bagikan. Mungkin kisah Anda bisa menyadarkan orang lain. Klik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi seputar kesehatan otak dan penuaan sehat. Ingatlah, otak adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Ia menyimpan kenangan, impian, dan identitas kita.
Jangan biarkan ia perlahan menghilang tanpa perjuangan. Mulailah hari ini untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, dan untuk masa depan yang lebih terang.